Oh ya guys, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau kasih tahu ke kalian kalau Fake Architect sekarang ini sudah ada toko resminya. Kalian bisa cek di Shopee dan Tokopedia, kalian bisa ketik Fake Architect Store seperti ini ya. Nah, di toko kita itu menjual banyak sekali dekorasi hingga bahan-bahan tukang. Bahkan material-material seperti gantungan, meteran, palu, paku, mata bor, hingga rumput sintetis, figura-figura itu semuanya ada kita jual di sana. Nah, setelah ini yang akan masuk di toko kami segera ini adalah wallpaper finish stiker hijang pot bunga. Dan Fake Architect Store juga membuka kesempatan buat kalian para pengrajin maupun UMKM yang memiliki barang atau produk yang bisa dibilang serempetan dengan konten-konten kita seperti berhubungan dengan rumah dan juga arsitek. Kita membuka kesempatan untuk kalian semua untuk bisa berbisnis di Fake Architect Store. Kalian juga bisa mengirimkan portofolio dan produk kalian kepada kami. Kalian bisa hubungin kami semua di official Instagram kami fake.architect. Kalian bisa pencet link di deskripsi. Oke, saya tunggu kalian. Ya guys, banyak dari kalian tuh bertanya-tanya tentang material dinding selain dari cat tembok. Nah, kalian tuh bisa menggunakan banyak sekali variasinya. Yang pertama kalian bisa menggunakan wallpaper, yang kedua kalian bisa menggunakan wall foam, dan yang terakhir menggunakan wall panel. Bedanya apa? Itu yang akan saya bahas di video ini. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas tentang seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah wallpaper. Nah, untuk range harganya, langsung aja nih ngomongin harga. Range harga wallpaper itu ada yang 60.000 per roll, ada yang 100.000 sampai 200 ribuan. Nah, itu yang paling banyak variasinya itu di range harga 120 sampai 180.000. Itu yang paling banyak variasinya. Nah, itu tergantung juga kalian mau yang satu roll tuh untuk 5 meter atau yang 10 meter atau yang 15 meter. Jadi satu roll itu bisa untuk mengcover 5 meter persegi. Contohnya seperti itu yang roll kecil, ada yang roll besar. Tapi setahu saya cuman ada dua jenis ukuran roll. Nah, detailnya kalian bisa tanyakan di penjualnya masing-masing. Untuk kualitasnya sendiri yang 60 ribuan tuh gimana sama yang lebih mahal gimana? Nah, itu biasanya bisa kalian cek di motifnya. Kalau motifnya itu terlalu warna-warnanya itu yang pada umumnya pasaran lah ya, itu murah-murah biasanya. Terus untuk grade kualitas kertasnya juga itu kualitasnya juga nggak terlalu baik. Jadi bisa dibilang kan pada saat proses pemasangan wallpaper itu mereka tempel, kalau misal kata kualitasnya kurang baik itu dia akan bubuti gitu loh guys. Itu yang saya tahu ya. Jadi ketebalan kertasnya itu bukan ketebalan, tapi kayak material dasarnya yang digunakan itu berpengaruh gitu. Lalu oh ya, wallpaper tuh juga ada yang stiker gitu. Wallpaper itu namanya wall sticker istilahnya itu. Kalau orang-orang jual tuh wallpaper sticker tuh wall sticker. Nah, harganya saya juga ya sebona-bandi lah, harganya segitu-segituan aja, paling 70-80 ribuan lah per satu rollnya itu. Sekarang lanjut ke material yang kedua adalah wall foam. Oke, untuk wall foam sendiri, kenapa kok disebutnya tuh wall foam? Karena bahan dasarnya itu dari foam. Yang saya punya di depan saya ini, itu adalah beberapa motif dekorasi wall foam. Ini harusnya ada satu lagi nih. Bentar ya, saya ambil dulu ya satunya. Oke, nih. Wall foam ini banyak jenisnya guys. Paling banyak jenisnya sekarang ini ya. Dia tetap banyakkan wallpaper sih. Cuman wall foam ini jenisnya sama, dia tuh punya ketebalan sendiri. Nah, apa bedanya dengan wall brick? Nah, wall brick itu sama. Wall brick itu juga wall foam yang motifnya bata. Nah, ini paling banyak ini dijual di Shopee, Tokopedia tuh banyak sekali guys. Nah, itu warnanya ada yang putih, ada yang pink, hijau, magic binio lah ya. Kalau untuk harga, untuk wall bricknya dulu itu juga ada yang jualnya tuh murah-murah kok. Dan 15.000, 20.000, 30.000. Nah, nah yang murah itu lebih tipis foamnya gitu. Jadi dia tuh sangat tipis, cuman setengah 6 mili paling. 6 mili, ada yang juga yang 9 mili, ada yang 1 cm.
pemasangan wall brick ini harusnya lebih mahal karena proses penggunaan lem dan lebih sulit. Apalagi kalau wall brick pemotongan-pemotongan itu sekitar range-nya di sama 50.000, 60.000 per meter mungkin ya. Lalu untuk wall foam-nya sendiri tuh kategorinya tuh banyak banget. Ini semua tuh namanya wall foam. Nah, wall foam itu ada yang bata, ada yang motifnya nih kembang-kembang. Nah, ada yang juga nih polkadot benik-benik gini, benik kancing. Ada juga yang motifnya gini. Nah, untuk wall foam sendiri itu ada stiker. Nah, kayak gini. Ini sudah ada lemnya. Kalian tuh paling suka kan yang sudah ada stiker-stikernya gini. Katanya udah murah, Min. Bisa dipasang sendiri, Min. Kembali lagi, kalau saya selalu ngingetin, apapun yang menggunakan lem bawaannya, itu kalian harus menambahkan lem lagi. Nah, ini salah satu contohnya ini. Saya ada tambahan kasih lem. Kenapa? Contoh kayak gini, ini sudah melalui proses pengiriman. Lalu kita nggak tahu pada saat disimpan di gudangnya penjual atau sellernya itu disimpan dengan baik dan benar apa enggak. Itu pertama. Kedua, mereka tuh melalui proses pengiriman atau packing. Packingnya itu, iya kalau mereka tuh, kalian tuh belinya cuma 10 lembar, 20 lembar, packingnya mungkin bisa bagus. Tapi kalau sudah belinya tuh lebih dari itu, mereka tuh bungkusnya tuh dilempit-lempit kayak itu, dilipat-lipat, akhirnya ada bekas garisan. Kayak gini-gini loh. Ini kelihatan ya, ada garis-garisnya ini ya. Nih. Ya ini pokoknya ada lipetan-lipetan garisnya nih lah. Nah itu tuh kalau dipasang tuh nggak bisa hilang. Ketika di packing, nah ini seller tuh kalau making tuh kadang tuh ya mereka tuh asal lempet-lempet, lipet-lipet gitu kirim. Nah begitu dibuka, lipetan-lipetannya tuh nggak bisa hilang kayak gitu loh. Dan itu rumah kalian yang awalnya pengen tampil cantik, kekinian, estetik itu berantakan gara-gara sellernya tuh kirimnya tuh dilempit-lempit kayak gitu. Pasti ada lah. Nanti kalau kalian nonton video ini terus ada yang mengalami yang apa yang saya ceritakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terus untuk wall foam sendiri kategorinya sebenarnya udah saya jelasin. Warna juga bervariasi, kalian bisa cek-cek sendiri. Untuk harga juga macam-macam dari yang murah 15 ribuan, 30 ribuan. Untuk pemasangan yang saya tadi bilang, kalian bisa menggunakan tambahan lem di bagian bawah. Untuk wall brick ya. Wall brick ini cara pemasangannya yang benar. Proses pemasangannya tuh bukan per kotak-kotak gini. Ini kan ukurannya kalau nggak salah itu 70 kali 77 cm. 70 cm kali 77 cm. Nah, kalau yang disarankan sama seller-sellernya, bagian sininya yang kecil ini, bata yang kecil ini dipotong. Nah, nanti dia tuh akan membentuk seperti ini, ruas jari. Ketika dipotong-potong semua begini, ini dipotong. Ini kan potongan ya. Dipotong, itu nanti dia akan diklopin kayak gini loh. Nah, itu akhirnya akan terlihat natural seperti batu bata expose. Kalau kebanyakan yang diposting di TikTok, YouTube, Instagramnya orang-orang itu masangnya tuh angger tempel aja. Ya nggak salah, tapi yo nggak genah gitulah ya. Nah, kalau yang seperti ini itu baru masangnya tuh kotak-kotak gitu loh. Kalau ini kalau nggak salah ukurannya 60-60 ini. Nah kalau ini bener kalian tuh bisa gunakan kotak-kotak gitu. Nah kalau yang ini, nah ini sama, ini 70-77 ya. Udahlah kurang lebih itu. Kalau saran saya kalian harus menggunakan extra lem tuh. Oke lanjut sekarang wall panel ya. Oke, untuk wall panel sendiri, wall panel itu bahannya itu dari mika ya, bahannya itu dari mika seperti plastik, dan itu bagian belakangnya juga mungkin juga sudah ada lemnya. Proses pemasangannya juga sama menggunakan lem. Kalau kalian itu di acian, itu bisa langsung ditempel pada saat proses pengacian tembok. Jadi seperti masang keramik. Cuman kekurangannya karena bahan ini mika, dia tuh kalau bisa kata kena pel-pelan segala macam, dia tuh bisa pecah kayak gitu. Dan untuk wall panel sendiri range harganya, bentar ini saya ngecek di harga prinsipal ya. Ini untuk harganya itu range-nya di harga 35.000 sampai 50 ribuan wall panel ya. Gitu. Tuh macam-macam lah ya. Motifnya tuh putih-putih. Nanti ini muncul di gambar-gambarnya di sini. Putih-putih, expose-nya tuh kembang-kembang kayak gitu-gitu. Itu wall panel. Untuk proses pembersihannya juga gampang, gak terlalu sulit. Nah, ya gini. Kalau untuk wallpaper itu sudah pada umumnya tuh untuk mempercantik ruangan karena gambar-gambar yang lucu, motif-motif yang lebih stabil, konstan tuh stabil tuh maksudnya gini, ukurannya misal kata kalian tuh gunakan satu ruangan penuh dinding ya,
terus lalu ada kembangnya di sini, di sini, di sini, di sini, itu ukurannya bisa presisi semua. Untuk jasa pasangnya sendiri, tukang-tukang tuh setahu saya range-nya di harga Jawa itu di range 50, 60 ribu, 150 lah per meternya untuk terpasang termasuk lem. Ya itu range-nya lah ya. Saya juga, kalian bisa langsung cari ke tukang wallpaper. Terus kalau untuk wall panel, nah kalau wall panel ini saya belum pernah masang. Jadi saya juga belum pernah ketemu tukang masangnya tuh berapa harganya. Jadi bisa saya bilang saya nggak tahu. Cuman kalau saya range harga-harga per kisaran aja, itu paling ya kurang lebih hampir sama lah di 50.000, 60.000 per meter. Mungkin itu ukurannya juga macam-macam lah ya. Ada yang kecil-kecil 25, 30, 30, ada yang 50, 50, ada yang lebih kecil dari ini. Macam-macam lah. Expose-nya juga lebih cantik-cantik dan itu bisa kalian finishing. Nah, itu bagusnya wall panel tuh kalian tuh bisa cat ulang. Oke. Sekarang saya mau narik kesimpulan tentang kelebihannya dari setiap produk ya. Karena ini juga mirip-mirip ya. Untuk wallpaper, yang pertama dia lebih murah, efisiensi yang tadi saya jelasin bahwa warna itu kalian bisa pilih dengan berbagai macam kategori warna, dari gambar kembang, kartun, sampai gambar polos-polos, banyak sekali macamnya. Ya pokoknya itu grade-nya ada harga ada rupa. Kalau untuk wall foam sekarang kelebihannya, nah ini wall foam ini sebenarnya bisa dipasang di area semi outdoor. Nah bahkan juga bisa digunakan untuk menutupi area-area yang bekas lembab ya, atau bekas rembesan air. Nah, kalau misal kata plafon kan tuh, wah ini sempat bocor. Nah, kalian tuh bisa gunakan ini langsung tempel, itu wall foam. Nah, kalau untuk wall panel sebenarnya mirip-mirip, cuman kelebihannya adalah dia bisa dikasih warna lagi. Kayak gitu ya. Ya, seperti itu guys penjelasannya dari wallpaper, wall foam, dan juga wall panel. Nah, kalau kalian ada tambahan atau ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti sebisa kita akan membalasnya satu persatu. Oke, bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.